Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Septi Rosalia dengan NPM 22570510108. Di sini saya akan menjelaskan tentang teori bahasa dan otomata. Yang pertama, sejarah teori bahasa dan otomata. Pengembangan teori otomata, komputasi, dan teori bahasa berikutnya difasilitasi perkembangan bidang psikolinguistik. Bidang psikolinguistik berupaya menjawab pertanyaan-pertanyaan berikut. Apakah bahasa secara umum? Bagaimana manusia mengembangkan bahasa? Bagaimana manusia memahami bahasa? Bagaimana manusia mengajarkan bahasa ke anak-anaknya? Apa gagasan-gagasan yang dapat dinyatakan dan bagaimana caranya? Bagaimana manusia membangun kalimat-kalimat dari gagasan-gagasan yang berada di pikirannya? Sekitar tahun 1950-an, Noam Chomsky menciptakan model matematika sebagai sarana untuk mendeskripsikan bahasa serta menjawab pertanyaan-pertanyaan di atas. Saat ini dimulai pendalaman bidang bahasa komputer. Perbedaan antara bahasa komputer dan bahasa manusia adalah sampai sekarang belum diketahui bagaimana cara manusia mengartikan bahasa, sementara dengan pasti dapat mengartikan bahasa pada komputer. Noam Chomsky mengemukakan perangkat format disebut grammar untuk memodelkan properti-properti bahasa. Grammar berisi sejumlah aturan serta menspesifikasikan bahasa tertentu. Bahasa berisi semua string yang dapat dihasilkan menggunakan aturan-aturan grammar. Meski pembahasan Chomsky terutama ditujukan untuk bahasa alami, grammar mempunyai nilai atau manfaat sangat besar di ilmu informatika atau komputer, karena pencapaian ini digunakan untuk mendeskripsikan dan mendefinisikan sintaks bahasa pemrograman dan bahasa-bahasa formal lainnya. Grammar diterapkan pada perancangan kompilator dan bidang-bidang di ilmu komputer. McCulloch dan Pitts mengemukakan mesin abstrak sederhana yaitu finite automata untuk memodelkan neuron nets. Finite automata juga digunakan untuk merancang switching circuit. Studi mengenai teori otomata terkait bidang-bidang lain di ilmu komputer. Kemudian, ekivalensi antara finite automata dan ekspresi reguler atau regular expression dikemukakan Stephen Klein. Sejak saat itu, teori bahasa dikaitkan secara erat dengan teori bahasa formal. Hubungan teori otomata dan teori pengkodean juga banyak diteliti. Turing Machine atau komputer modern saat ini dapat mengolah simbol-simbol di tab dan menghasilkan keluaran atau simbol-simbol yang berada di tabnya setelah berakhirnya sebarisan pergerakan. Merupakan karya teoritis dari Alan Turing. Karena banyak yang berperan pada pengembangannya, bidang teori ini diberi aneka ragam nama, yaitu yang pertama, teori otomata, yang kedua, teori bahasa formal, dan yang ketiga, teori mesin Turing. Selanjutnya yang kedua yaitu pengertian teori bahasa dan otomata. Teori otomata adalah teori mengenai mesin-mesin abstrak dan berkaitan erat dengan teori bahasa formal. Ada beberapa hal yang berkaitan dengan otomata, yaitu grammar. Grammar adalah bentuk abstrak yang dapat diterima untuk membangkitkan suatu kalimat otomata berdasarkan suatu aturan tertentu. Konsep dasar yaitu anggota alfabet dinamakan simbol terminal, kemudian kalimat adalah deretan hingga simbol-simbol terminal, dan bahasa adalah himpunan kalimat-kalimat anggota bahasa biasa tak hingga kalimat. Simbol-simbol terminal atau variabel. Yang pertama, huruf besar, misalnya A, B, C. Huruf S sebagai simbol awal, string yang bercetak miring, misalnya X. Huruf Yunani melambangkan string yang tersusun atas simbol-simbol terminal atau simbol-simbol non-terminal atau campuran keduanya. Sebuah produksi dilambangkan sebagai alfa menjadi beta, artinya dalam sebuah derivasi dapat dilakukan penggantian simbol alfa dengan simbol beta. Derivasi adalah proses pembentukan sebuah kalimat atau sentensial. Sebuah derivasi dilambangkan sebagai A menggantikan B. Sentensial adalah string yang tersusun atas simbol-simbol terminal atau simbol-simbol non-terminal atau campuran keduanya. Kalimat adalah string yang tersusun atas simbol-simbol terminal. Kalimat adalah merupakan sentensial, sebaliknya belum tentu.
Grammar G didefinisikan sebagai pasangan 4 tupel, VT, VN, S, dan P. Dituliskan sebagai G, VT, VN, S, P. Di mana VT adalah himpunan simbol-simbol terminal atau alfabet, yaitu seperti kamus, VN, yaitu himpunan simbol-simbol non-terminal, S, C, V adalah simbol awal atau simbol start, P adalah himpunan produksi. Definisi formal, otomata adalah sebuah 5 tupel. Selanjutnya, yang ketiga yaitu translator teori bahasa dan otomata. Translator, suatu program yang mengambil input sebuah program yang ditulis pada satu bahasa pemrograman atau source language ke dalam bahasa lain, the object on target language. Mengapa dalam bentuk komputasi dibutuhkan translator? Yang pertama, bahasa mesin adalah bentuk bahasa yang terendah pada komputer. Yang kedua, bahasa mesin tidak lebih dari urutan bit 0 dan 1. Yang ketiga, instruksi dalam bahasa mesin dapat dibentuk menjadi sebuah microcode. Dan yang keempat, user tidak memahami bahasa mesin. Selanjutnya, yang keempat yaitu jenis-jenis translator. Yang pertama, assembler, shortcode bahasa assembly, object code adalah bahasa mesin. ASM kemudian menjadi assembler, kemudian object code dalam bentuk Excel. Yang kedua, compiler, shortcode bahasa high level, object code adalah bahasa mesin, shortcode dan data diproses terpisah. Yang pertama, shortcode, kemudian menjadi assembler, menjadi object code. Di sini ada data, object code, kemudian menjadi output. Yang ketiga, interpreter. Interpreter tidak menghasilkan bentuk object code. Hasil translasinya dalam bentuk internal, di mana shortcode harus selalu ada. Ada data, kemudian interpreter, kemudian output, atau object code, interpreter, output. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.